Baru saja Majelis Rakyat Papua gelar pleno. Pleno ini masa sidang keempat untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan agenda jadwal kerja MRP selama triwulan keempat. Untuk itu MRP, pimpinan dan anggota MRP melaksanakan reses selama 7 hari di daerah bersama dengan konstituen. Setelah itu kami kembali dan gelar pleno pembukaan dalam rangka melaksanakan kerja-kerja di lembaga di triwulan keempat. Agenda reses kemarin itu ada 2. Pertama, menjaring aspirasi orang asli Papua terkait dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON yang sedang berlangsung di tanah Papua. Kemudian yang berikut itu pelarangan miras. Jadi MRP, Pogja Adat, Perempuan dan Agama memperjuangkan Perdasis nomor 22 tahun 2016 terkait dengan pelarangan miras itu. Jadi MRP menghimbau di seluruh orang asli Papua, terutama di ajang PON yang sedang berlangsung ini. Kami orang asli Papua sebagai tuan rumah, bagaimana kita jaga keamanan, ketentraman supaya tamu-tamu yang datang, entah itu atlet maupun pengurus dari 34 provinsi yang hadir di tanah Papua ini merasa nyaman karena tuan rumah sendiri menjaga situasi kondisi yang aman. Untuk itu ya kita mengutamakan prestasi itu dan miras no. Nah, ini slogan-slogan yang MRP serukan kemarin seketika reses. Orang asli Papua sebagai tuan rumah, bagaimana kita jaga keamanan, ketertiban supaya tamu-tamu yang datang ini menikmati PON ini dengan baik, dan bagaimana kita bisa santun terhadap semua tamu yang datang. Dan memang orang asli Papua santun. Oleh karena itu kita tunjukkan bagaimana orang Papua sesungguhnya terhadap semua orang. Nah, itu pertama. Kedua, MRP juga sedang melakukan ini sangat penting, perlu diketahui oleh masyarakat seluruhnya, terutama di 28 kabupaten kota orang asli Papua, bahwa perubahan kedua Undang-Undang 21 tahun 2021 sudah jadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2021, di mana perubahan beberapa pasal itu ada 19 pasal yang telah terjadi perubahan. Oleh karenanya dari 79 pasal Undang-Undang 21 tahun 2001 ada 19 pasal yang sudah terjadi perubahan. Setelah tim RUU MRP melakukan atau mengkaji perubahan 19 pasal itu, ternyata kita temukan ada 8 pasal yang potensinya merugikan rakyat. Jadi kewenangan-kewenangan kita yang sesungguhnya sudah diberikan melalui Undang-Undang 21 itu telah diamputasi atau bahkan ditiadakan. Nah, contoh macam pembentukan partai lokal itu sama sekali tidak diakomodir. Seperti itu. Ini salah satu contoh. Kemudian pemekaran di pasal 76 itu atas rekomendasi gubernur, DPRP dan MRP. Tetapi kemudian hari ini atau perubahan ini tidak ada, ditiadakan. Jadi entah tanpa rekomendasi gubernur, DPRP, MRP, kapan saja Jakarta mau membuat pemekaran, entah itu pemekaran provinsi maupun kabupaten kota, tetap mereka akan mekarkan. Ini saya pikir atau MRP berpikir bahwa itulah yang kami anggap bahwa potensi merugikan orang asli Papua. Sehingga kita melakukan uji material di Mahkamah Konstitusi. Dan satu lagi, Wakil Presiden akan berkantor di Papua untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi khusus yang tadi perubahan ini. Ini menurut MRP kami merasa agak lucu. Kenapa? Wakil Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih oleh 200 juta orang penduduk dari Aceh sampai Merauke atau sampai Papua. Kemudian Wakil Presiden hanya datang mau urus 2,4 juta orang di Papua dan berkantor di Papua. Ini lucu-lucu. Saya anggap ini adalah lelucon yang sedang dimainkan oleh negara, dan ada terjadi
pemerintahan yang tidak menurut saya tidak etis, karena kami ini punya undang-undang otonomi khusus seperti teman-teman di Aceh, kemudian kami di Papua, terus DIY, terus Jogja. Ini kan daerah khusus dan istimewa, sehingganya saya pikir bagaimana wakil presiden mau datang berkantor di Papua. Nah ini saya pikir karena akan menggunakan dana otonomi khusus, dan ini termasuk bagaimana mengambil alih kewenangan seluruhnya. Jadi kewenangan yang tadinya diberikan sepenuhnya ke daerah diambil kembali oleh wakil presiden. Nah ini ya kita uji material hari ini di Jakarta. Ini salah satu contoh dari 8 pasal yang menurut kami sudah merugikan rakyat Papua.